Kita lanjut bahas BTTH Sarapi episode 668. Oke lah, nggak usah banyak mangning, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Gulungan tentang api suci peringkat ketiga itu telah didapatkan oleh Nyonya Yaoji dari gedung penjualan intelijen luar angkasa, dan tentu saja gulungan tersebut memiliki semacam kekuatan khusus, dan hal ini adalah representasi dari kekuatan api suci peringkat ketiga yang sangat luar biasa seperti itu. Meskipun cukup lemah, tapi itu sebenarnya juga cukup membahayakan jika sampai diselidiki menggunakan sebuah kekuatan jiwa Shouyan yang bertingkah ceroboh. Pada akhirnya membuat tetua Yowuchen harus turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Shouyan. Jika tidak, mungkin Shouyan akan terluka ketika kekuatan jiwanya menyelidiki api yang berwarna oranye dan juga emas tersebut. Tubuh dari tetua Yowuchen terlihat nampak pucat, dan kemudian dia duduk dengan lemah di kursinya sambil melihat Shouyan dan juga menggelengkan kepalanya. Sementara raut wajah Shouyan sendiri telah dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia pun kali ini mengatakan, sungguh kekuatan api yang sangat kuat. Hanya sedikit kekuatannya saja sudah membuatku gemetaran. Jika bertemu dengan kekuatan api aslinya, seberapa mengerikan hal seperti itu. Tetua Yowuchen, mohon maaf telah merepotkanmu, dan juga terima kasih karena kau telah membantu diriku. Tetua Yowuchen hanya melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepala pada Shouyan. Detik berikutnya Yun Yun melihat pada Shouyan, dan kemudian dia pun mengatakan, api reinkarnasi surgawi ini pada saat itu telah dikendalikan oleh Dewa Reinkarnasi 6 Jalan selama kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya, dan kemudian dia telah menghilang sejak Perang Dunia Pertama selesai. Sekarang api reinkarnasi surgawi ini telah muncul kembali. Aku cukup khawatir bahwa hal seperti ini akan memicu kekacauan di seluruh dunia seribu besar. Putri Qianqin juga berkata dengan ekspresi yang cukup rumit, kali ini aku khawatir para pemimpin sejati dari dunia seribu besar akan turun tangan sendiri. Siapapun yang berkesempatan untuk bisa mendapatkan api suci peringkat ketiga ini, aku cukup khawatir bahwa orang tersebut akan langsung berdiri di puncak dari dunia seribu besar. Yao Ling yang juga telah mengingat sesuatu tentang beberapa informasi penting pada saat ini berkata secara perlahan, dikabarkan bahwa Dewa Reinkarnasi 6 Jalan pada saat itu menggunakan api suci peringkat ketiga ini. Dia telah mampu melenyapkan Dewa Jahat peringkat ke-6. Namun kabar itu benar atau tidaknya, aku juga tidak bisa memastikan tentang hal ini. Semua orang hanya terdiam dengan raut wajah penuh keterkejutan, dan kemudian mereka mengatakan, apa? Mengalahkan Dewa Jahat peringkat ke-6 dari ras jahat asing? Bagaimanapun juga kekuatan dari Dewa Jahat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun Dewa Reinkarnasi 6 Jalan telah mampu mengalahkan Dewa Jahat peringkat ke-6 itu, dan ini adalah sebuah prestasi yang cukup luar biasa. Selanjutnya, bukannya takut, Shouyan malah bersemangat, dan kemudian dia berkata, bahaya yang berada di dalam istana reinkarnasi 6 Jalan kemungkinan tidak sederhana, tapi demi api suci yang luar biasa, aku tidak akan pernah menyerah. Shouyan telah memiliki mantra api. Jika dia bisa mendapatkan api suci peringkat ketiga ini, mungkin sekali lagi mantra apinya akan bisa berevolusi menjadi sesuatu yang luar biasa, dan bahkan kekuatan Shouyan juga akan meningkat pesat. Sebagai seorang pengendali dari api suci, Shouyan tidak akan pernah bisa melewatkan dan juga menyerah untuk mendapatkan api suci peringkat ketiga ini. Sementara Nyonya Yaoji juga berkata, masalah api suci peringkat ketiga bukan sesuatu yang sepele. Sekalipun dunia abadi kita baru saja mengalami sebuah perubahan yang besar, namun kita harus mengirimkan orang-orang kuat untuk pergi ke sana dan juga memburu api suci tersebut. Yueru dan juga Yao Ling saling memandang satu sama lain, dan kemudian keduanya saat ini mengatakan, kita akan pergi menuju istana reinkarnasi 6 Jalan. Bagaimanapun juga Yueru harus bisa mendapatkan jarum dewa demi bisa mengembalikan dunia abadi ini seperti semula.
Sementara pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Sun Er dan juga Xiao Yi sambil berkata, Sun Er, Xiao Yi, kemungkinan dalam perburuan api suci ini kalian berdua tidak perlu ikut bersama dengan diriku dan kalian cepatlah kembali ke wilayah api yang tidak berujung karena kita telah melenyapkan gerombolan ras jahat asing Octavius Fafa di dalam tempat ini. Mungkin kelompok mereka akan segera melakukan tindakan balasan dan aku khawatir sasaran mereka saat ini adalah markas kita di wilayah api yang tidak berujung. Maka dari itu kalian berdua harus segera kembali dan melindungi serta memberikan bantuan di tempat itu. Mendengarkan ucapan dan juga perintah dari seorang Xiaoyan membuat Sun Er dan juga Xiao Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pandangan mata dari Nyonya Yaoji tiba-tiba saja melihat pada Yueru dan juga Yao Ling dan kemudian dia pun mengatakan, istana reinkarnasi 6 jalan sangat berbahaya. Lebih baik ada salah satu di antara kalian yang tinggal di dalam tempat ini. Jangan sampai semuanya pergi ke sana. Yun Yun yang sejak tadi diam saja kali ini segera mengatakan, biarkan aku saja yang pergi ke sana. Bersama dengan Xiaoyan, aku telah memiliki pedang kaisar surgawi Taiji dan kekuatanku juga telah meningkat. Seharusnya dengan kekuatan seperti ini aku bisa memberikan bantuan terhadap Xiaoyan. Selain itu, kekuatan tempur dari dunia abadi kita untuk saat ini sedang melemah. Dan lebih baik, Yao Ling sebagai penduduk asli dari dunia abadi tetap tinggal di dalam tempat ini. Dengan keberadaannya dan juga token Yaoji yang dia miliki seharusnya bisa digunakan sebagai salah satu kekuatan penjaga di dalam dunia abadi kita yang telah rusak. Yueru juga menegaskan kata-kata dari seorang Yun Yun. Yao Ling, apa yang dikatakan oleh saudari Yun Yun ada benarnya juga. Lebih baik kau tinggal saja di dalam tempat ini untuk menjaga dunia abadi kita. Sementara aku bersama dengan saudari Yun Yun akan pergi untuk ikut bersama dengan Xiaoyan. Mendapatkan masukan seperti itu membuat Yao Ling hanya bisa mengatakan, baiklah jika begitu. Aku harap kalian bisa menjaga satu sama lain supaya tidak terjadi kecelakaan dalam perjalanan kali ini. Pertemuan pada akhirnya dibubarkan dan kemudian Sun Er bersama dengan Xiao Yi mereka benar-benar telah kembali menuju wilayah api yang tidak berujung. Sementara Putri Qianqin juga harus pergi menuju dunia peri karena dia perlu melaporkan tentang masalah yang berada di dalam dunia abadi ini. Selain itu, Putri Qianqin juga harus mengatakan pada tetua agung supaya mereka mengirimkan beberapa putra-putra yang cukup luar biasa untuk ikut dalam perburuan api suci peringkat ketiga ini. Ketika semuanya telah pergi dari dalam aula besar, pandangan mata dari Nyonya Yaoji melihat kepada kelompok Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, kali ini kalian semuanya harap berhati-hati. Kabarnya dewa jahat peringkat ke-6 telah meninggal, tapi aku rasa hal itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tetua Yao Wuchen segera melambaikan tangannya dan kemudian 3 pil obat ini telah muncul. Lalu dia pun mengatakan, ambillah, ini akan bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuh kalian secara singkat. Gunakan benda ini hanya ketika kalian merasa perlu menggunakannya. Xiaoyan segera menerima pil obat pemberian dari tetua Yao Wuchen sambil mengatakan, senior, terima kasih banyak. Selanjutnya, pandangan mata Xiaoyan melihat pada Yueru dan juga Yun Yun sambil mengatakan, mungkin beberapa hari lagi kita harus segera berangkat. Maka dari itu, persiapkan diri kalian masing-masing. Yun Yun dan juga Yueru menganggukkan kepalanya dan segera setelah itu mereka bertiga juga keluar dari dalam aula besar ini untuk kembali ke kamar masing-masing demi melakukan kultivasi. Kita berpindah ke tempat dari Xiao Yi dan juga Sun Er berada. Kali ini keduanya telah melakukan perjalanan menuju wilayah api yang tidak berujung. Tiba-tiba saja Xiao Yi berkata kepada Sun Er, kakak ipar, saat ini kakak Cailin telah mengirimkan informasi pada diriku. Konon senior Feng Wan telah menemukan jalan untuk menuju klan naga. Tapi ketika memasuki jalan itu, tiba-tiba saja senior Hun Tianhao telah disapu oleh kekuatan misterius dan kemudian tubuh fisik serta tubuh jiwanya hancur lebur. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Yi membuat Sun Er menyipitkan matanya sambil berkata, apa? Tubuh fisik dan
juga jiwa dari senior Hun Tianhao telah hancur lebur. Sepertinya ada sesuatu yang aneh tentang hal ini. Jika kita berpikir tentang kelicikan dari klan Hun, mungkin kematian dari senior Hun Tianhao bukan sesuatu yang sederhana. Xiaoyi, ayo, kita harus tambah kecepatan supaya segera sampai di wilayah api yang tidak berujung. Mendengarkan ucapan dari Sun Er membuat Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian keduanya ini telah melesat di dalam sebuah lorong dimensi untuk menuju wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap, dan di dalam tempat itu ada aura suram di mana-mana. Seorang yang cukup familiar telah berdiri di dalam tempat ini, dan tidak lain itu adalah Hun Tianhao yang dikabarkan telah mati akibat tertabrak kekuatan misterius yang bahkan tubuh fisik dan juga tubuh jiwanya telah hancur lebur. Tapi nyatanya Hun Tianhao masih baik-baik saja. Dirinya saat ini berkata kepada diri sendiri, iblis kegelapan Octafufu Fafa dan juga kelompoknya itu benar-benar idiot. Kaisar Surgawi juga tidak bisa diandalkan. Kali ini 3 artefak besar dari dunia abadi telah terbuang sia-sia. Selanjutnya, siapa yang harus kuandalkan? Selain itu, pemimpin pusat dunia manusia dan juga pemimpin ras jahat asing, siapa yang akan menang dan juga siapa yang akan kalah kali ini? Meskipun begitu, mungkin kita bertiga akan kembali bertemu suatu saat nanti, dan saat itu tiba, aku tidak tahu apakah kalian masih mengingat diriku. Hun Tianhao kemudian mengepalkan tinjunya, dan saat ini dia telah memegang sebuah senjata yang cukup misterius. Senjata tersebut memiliki bentuk yang aneh dengan fluktuasi yang mengerikan di dalamnya, seolah-olah itu adalah senjata dewa. Dan senjata yang berada di tangan dari Hun Tianhao itu telah memancarkan kekuatan yang berwarna putih. Sepertinya itu merupakan salah satu dari api suci. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kali ini Xiaoyan telah berkumpul bersama Yun Yun dan juga Yueru. Dan di hadapan dari keduanya juga ada Nyonya Yaoji, Yao Ling, dan juga tetua Yao Wuchen. Xiaoyan pun mulai berpamitan pada ketiganya, dan kemudian Nyonya Yaoji bersama dengan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka telah merestui perjalanan dari Xiaoyan dan semoga bisa kembali dengan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan bersama dengan Yueru dan juga Yun Yun, mereka pun meninggalkan dunia abadi ini untuk menuju ke tempat yang dinamakan Istana Reinkarnasi 6 Jalan, yang dikabarkan tempat itu akan menjadi wilayah kemunculan dari api suci peringkat ketiga yang bernama api reinkarnasi surgawi, dan itu juga merupakan api suci yang selama ini telah dicari-cari oleh Xiaoyan. Perjalanan ini cukup menegangkan karena di antara Xiaoyan, Yueru, dan juga Yun Yun hanya terdiam dan tidak ada satupun orang yang berbicara. Xiaoyan mulai melihat pada Yueru bersama dengan Yun Yun, dan kemudian dia bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Yueru melihat pada seorang Yun Yun, dan kemudian tiba-tiba saja Yueru mengatakan, lupakan saja, aku akan pergi terlebih dahulu sampai bertemu lagi di istana reinkarnasi 6 jalan. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja tubuh dari seorang Yueru bergerak dengan sangat cepat meninggalkan Xiaoyan bersama dengan Yun Yun. Hal itu membuat Xiaoyan tidak habis pikir, dan kemudian dia mengatakan, Yueru, sebenarnya ada apa dengan dirimu? Yueru mengabaikan perkataan Xiaoyan, dan kemudian dia benar-benar melesat meninggalkan jauh keduanya. Xiaoyan pun cukup panik ketika melihat kepergian dari seorang Yueru, dan kemudian dia berkata pada Yun Yun, ayo cepat kita susul Yueru, aku takut jika terjadi apapun pada dirinya. Yun Yun hanya mengatakan, sudahlah, tenang saja, tidak akan terjadi apapun pada Yueru, kekuatannya telah meningkat pesat untuk saat ini. Selain itu, aku juga telah memiliki fluktuasi kekuatan dari seorang Yueru di dalam diriku, jadi aku bisa menemukan jejaknya dengan mudah. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian pandangan mata dari seorang Xiaoyan melihat Yun Yun yang berada di hadapannya sambil berkata, Yun
Yun, bagaimanakah tahun-tahun ini? Apakah dirimu baik-baik saja? Yun dilihat oleh Soyen hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Ya, aku baik-baik saja." Dan detik berikutnya, Soyen segera mengatakan, Yun, sebenarnya kekuatanmu juga telah meningkat dan mencapai reinkarnasi kedua. Yun pun hanya menimpali, "Meskipun kekuatanku telah meningkat, tapi belum bisa dibandingkan dengan kekuatanmu." Soyen kembali menatap tajam pada Yun dan kemudian dia mengatakan, Yun, aku benar-benar minta maaf terhadap dirimu. Yun pun kemudian menimpali, "Sudahlah, jangan pikirkan hal itu. Kita harus serius dalam perburuan kali ini. Istana reinkarnasi 6 jalan akan segera dibuka dan aku cukup yakin seluruh dunia besar ini telah mengirimkan generasi-generasi terhebat mereka. Dan dalam perburuan kali ini tidak bisa kau bandingkan dalam perburuan-perburuan sebelumnya." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari seorang Yun. Dan kali ini dalam tubuh Yun telah memiliki seluruh warisan kekuatan dari Waking Earth. Ditambah lagi dia juga telah mengendalikan pedang kaisar surgawi Taiji. Kekuatan keseluruhan dari Yun ini tidak bisa diremehkan. Bahkan jika Soyen bertarung melawan Yun, mungkin cukup sulit untuk bisa mengalahkannya. Tiba-tiba saja Yun yang berada di hadapan dari Soyen telah memeluk tubuh Soyen erat-erat dan kemudian dia segera berkata, "Soyen, lain kali kau jangan sampai melakukan hal yang bodoh. Jika tidak, mungkin aku tidak akan pernah memaafkan dirimu." Soyen pun merasa cukup kaget ketika dia tiba-tiba saja dipeluk oleh seorang Yun ini. Namun Soyen sebenarnya juga cukup senang. Dia juga telah memeluk erat tubuh dari Yun sambil berkata, "Baiklah, aku berjanji pada dirimu." Ketika keduanya telah menikmati pelukan yang cukup erat ini dan juga hangat, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang tidak terduga telah muncul jauh di depan sana. Hal itu juga diikuti oleh sebuah suara, "Hehehe, apakah aku mengganggu pelukan mesra dari seorang pemimpin wilayah api yang tidak berujung?" Soyen segera melepaskan pelukannya dari Yun dan kemudian dia mengurutkan keningnya sambil mengatakan, "Siapa itu? Keluarlah dan tunjukkan dirimu." Detik berikutnya fluktuasi energi tersebut langsung berubah menjadi kabut putih dan kemudian seorang berjubah putih tiba-tiba saja menampakkan dirinya lalu berkata, "Perkenalkan, aku merupakan utusan dari dunia neraka." Soyen bersama dengan Yun hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian Soyen pun mengatakan, "Apa? Kau berasal dari dunia neraka?" Yun pun kemudian berkata, "Soyen, berhati-hatilah. Konon orang-orang yang berasal dari dunia neraka adalah eksistensi yang cukup aneh dan mereka adalah yang mengendalikan kehidupan dari seluruh dunia. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kemunculan api suci peringkat ketiga ini juga akan menarik perhatian dari orang yang berasal dari dunia neraka." Pandangan mata dari pemuda berjubah putih tersebut melihat pada Yun sambil berkata, "Ternyata kau cukup cerdas juga. Pantas saja Soyen menyukai dirimu. Soyen, kedatanganku ke dalam tempat ini sebenarnya adalah untuk mencoba seberapa mengerikan kekuatan yang kau miliki dan juga rumor-rumor tentang dirimu yang telah tersebar di dalam dunia ini." Soyen tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, kemudian dia mengatakan, "Jika kau ingin mencoba kekuatanku maka rasakan hal ini." Tanpa ragu lagi Soyen melambaikan tangannya, kekuatan api suci kini telah langsung menyebar dan kemudian hal seperti itu telah membentuk sebuah jaring-jaring api. Menyaksikan hal seperti ini membuat pemuda berjubah putih itu segera mengatakan, "Kekuatan api sucimu memang cukup luar biasa dan itu telah sekuat yang dikabarkan selama ini. Tapi sudahlah Soyen, sampai jumpa di istana reinkarnasi 6 jalan. Sebelum pergi, aku akan mengatakan pada dirimu, ingat baik-baik, namaku adalah Baiwu." Baru saja Baiwu mengatakan hal seperti ini, kekuatan jaring api milik Soyen telah langsung menyelimuti tubuh dari Baiwu dan kemudian tidak akan pernah membiarkannya untuk bisa pergi dari dalam tempat ini. Namun Baiwu kembali berubah menjadi asap putih dan dia bisa dengan bebas melepaskan diri dari kurungan jaring api milik Soyen. Hal itu membuat Soyen cukup terkejut dan kemudian dia berkata, sebenarnya dia bisa melepaskan
melepaskan diri dari jaring apiku? Sementara Yun Yun yang berada di sebelah dari Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, seseorang yang berasal dari dunia neraka itu cukup istimewa. Kebanyakan dari mereka merupakan tubuh jiwa yang didedikasikan untuk melayani Raja Neraka, sehingga keterampilan bertarung mereka dan juga kekuatan kultivasi sangat berbeda dengan manusia seperti kita. Lebih tepatnya, orang-orang yang berasal dari dunia neraka itu cukup mirip dengan orang-orang dari aula jiwa di dalam benua Doki kita. Dan sekarang mereka telah bersaing untuk merebutkan api suci peringkat ketiga. Aku khawatir berbagai orang kuat yang lainnya juga akan memunculkan dirinya satu persatu. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan Yun Yun kini telah langsung melesat dengan cepat. Dan kemudian banyak orang dari dunia lainnya, yaitu dunia iblis, dunia neraka, dunia Buddha, dunia peri, dunia abadi, dan juga dunia manusia. Mereka telah mengirimkan berbagai jenius untuk menuju istana reinkarnasi 6 jalan. Saat ini hanya dunia hantu yang tidak mengirimkan perwakilan mereka. Sepertinya dunia hantu tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini, atau mungkin mereka sedang terjerat sebuah masalah. Meskipun begitu, persaingan untuk bisa memperebutkan api suci peringkat ketiga ini akan benar-benar ketat. Yun Yun bersama dengan Soyen melanjutkan perjalanan dan kemudian gadis cantik itu pun mengatakan, istana reinkarnasi 6 jalan terletak di dunia api dengan ruang dan juga waktu yang berbeda. Soyen, bersiaplah, kita akan segera sampai di dalam tempat itu. Karena saat ini Yun Yun telah menemukan bahwa sebenarnya di depan sana ada sebuah lingkaran cahaya, dan itu merupakan pintu masuk menuju istana reinkarnasi 6 jalan ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan Yun Yun ini. Tangan dari Soyen menggenggam erat tangan dari Yun Yun dan kemudian dia berkata, setelah kita memasuki wilayah itu, kau tidak boleh jauh-jauh dari diriku. Yun Yun hanya tersenyum manis terhadap seorang Soyen dan kemudian hal ini dilakukan sambil berkata, saat ini mungkin akan ada banyak orang yang menatap kita dan sepertinya mereka semuanya menganggapmu sebagai lawan yang cukup menakutkan. Perjalanan kali ini pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mendengarkan kata-kata dari seorang Yun Yun membuat Soyen hanya bisa menimpali. Sungguhkah begitu? Nama dari seorang Soyen akhir-akhir ini telah menjadi cukup terkenal dan sangat wajar apabila dia telah menjadi incaran dari banyak orang jenius. Tentu saja orang-orang tersebut ingin bersaing dengan Soyen. Wilayah dari keberadaan istana reinkarnasi 6 jalan adalah sebuah area khusus yang pada saat itu diciptakan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan. Berbagai energi yang berada di dalam tempat itu serta harta karunnya benar-benar tidak terbatas. Hal itu akan membuat banyak orang menjadi tergila-gila. Namun, semenjak Perang Dunia Pertama dan ketiga dewa reinkarnasi 6 jalan menghilang, banyak sekali kekuatan besar sengaja mencari keberadaan dari wilayah istana reinkarnasi 6 jalan ini. Namun, hasilnya tetap saja nihil. Dan kali ini ada kabar tersebar hal seperti itu akan segera dibuka. Maka banyak orang tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang bagus seperti ini. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen bersama dengan Yun Yun pada akhirnya benar-benar memasuki wilayah dari istana reinkarnasi 6 jalan. Dan kali ini tempat tersebut adalah sebuah gurun pasir yang sangat luas. Namun di kejauhan juga ada gunung yang telah menjulang tinggi ke langit. Hal itu membuat Soyen hanya bisa mengatakan sebenarnya puncak ruang dan waktu di dalam tempat ini adalah gunung yang tinggi tersebut. Sungguh wilayah yang begitu mengerikan. Dewa reinkarnasi 6 jalan telah membangun dunia ini dengan kekuatannya sendiri. Aku rasa ketika dia pada masa kejayaannya memang sangat luar biasa. Di gurun pasir yang luas ini sebenarnya ada pasir hisap yang terus bergelombang di setiap waktu. Bahkan suhu di dalam tempat ini juga sangat panas, seolah-olah hal seperti itu akan mampu membalikkan seluruh kehampaan. Kali ini berbagai fluktuasi energi telah muncul di atas gurun pasir dan kemudian satu persatu orang telah masuk ke dalam wilayah ini karena mereka adalah orang-orang yang akan memburu api suci peringkat ketiga.
Soyen ketika menyaksikan kemunculan banyak orang itu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia pun mengatakan, "Tidak kusangka orang yang melakukan perburuan akan seramai ini." Dan tampaknya di depan sana ada cahaya api yang luar biasa dengan kekuatan yang sangat menakjubkan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya kekuatan api suci peringkat ketiga ini. Merasakan bahwa hawa panas di dalam tempat ini semakin meningkat, Soyen tanpa ragu lagi menggunakan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri dan juga tubuh dari Yun Yun. Karena Soyen tahu sepertinya Yun Yun belum mampu mengendalikan dan juga terbiasa dengan api suci yang berada di dalam dirinya saat ini. Detik berikutnya pandangan mata dari Yun Yun melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Pusat pusaran kemungkinan adalah dunia api yang muncul. Seperti informasi yang telah kita dapatkan dari gulungan yang diberikan Nyonya Yaoji. Dan tempat itu adalah pintu masuk menuju istana reinkarnasi 6 jalan." Baru saja Yun Yun mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba Hualing segera keluar dari dalam tubuh Yun Yun. Dan kemudian pandangan matanya melihat pada tempat sekeliling sambil mengatakan, "Aneh sekali, raut wajah dari seorang Hualing telah berubah seolah dia merasakan kejengkelan yang tidak bisa dijelaskan ketika dia melihat pada pusat pusaran di tengah-tengah gurun pasir tersebut." Menyaksikan bahwa Hualing telah keluar dari dalam tubuhnya membuat Yun Yun segera berkata, "Hualing, apa yang kau lakukan? Cepat masuk kembali ke dalam tubuhku." Hualing hanya bisa menurut dan kemudian dia segera kembali masuk ke dalam tubuh dari seorang Yun Yun. Detik berikutnya, raut wajah Yun Yun telah berubah menjadi cukup serius karena dia bisa merasakan aura dari seorang Yueru. Hal ini membuat Yun Yun tiba-tiba saja berkata, "Yueru?" Tampaknya dia sedang melakukan pertempuran dengan seseorang. Soyen kemudian juga mengatakan, sepertinya itu merupakan aura dari utusan neraka Baiwu. "Ayo cepat, kita pergi dan lihat apa yang telah terjadi." Yun Yun bersama dengan Soyen akhirnya melesat untuk menuju ke tempat fluktuasi energi dari seorang Yueru berada. Kali ini Yueru telah memegang pedang Dewa Bulan dan kemudian dia melihat pada seorang pemuda berjubah putih yang berada di hadapannya sambil berkata, "Berikan benda itu padaku. Utusan neraka Baiwu hanya bisa menimpali." Benda ini hanya ditakdirkan bagi mereka yang bisa mendapatkannya. Karena aku sudah memegangnya, maka aku tidak perlu lagi untuk bersaing dengan dirimu. Dadah, aku pergi dulu. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari seorang Baiwu telah kembali berubah menjadi kabut putih dan dia akan segera pergi meninggalkan seorang Yueru. Menyaksikan hal seperti itu membuat Yueru tiba-tiba saja berkata, "Sebenarnya kau ingin lari kemana? Rasakanlah bayangan pedang Dewa Bulan." Sebuah gelombang cahaya berwarna perak telah dipancarkan dari dalam pedang milik Yueru dan kemudian dia akan memberikan serangan terhadap Baiwu, sang utusan neraka. Namun Baiwu melihat pada Yueru dan kemudian dia mengatakan, "Apakah sebenarnya semua orang dari dunia abadi sangat tidak masuk akal? Sekarang dunia abadi milikmu telah mengalami perubahan yang sangat besar. Mungkin kau tidak perlu lagi berada di dalam tempat ini. Segeralah kembali supaya kau bisa mengamankan dunia abadi milikmu." Baiwu kemudian melepaskan sesuatu dari dalam kabut putih itu sambil berteriak, "Api neraka!" Tidak butuh waktu yang lama, gumpalan api berwarna hitam telah menyembur keluar dan kemudian hal itu berubah menjadi sebuah pagoda hitam yang menyelimuti tubuh dari seorang Baiwu ini. Detik berikutnya, serangan dari Yueru menabrak pagoda hitam dan kemudian degar menimbulkan ledakan yang cukup memekakkan telinga. Tapi Yueru hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia merasa bahwa serangan dari pedang Dewa Bulannya tidak mampu menembus ke bagian dalam dari pagoda hitam. Dengan kata lain, serangan Yueru telah berhasil diredam dan tampaknya menjadi cukup lemah di bawah pagoda hitam tersebut. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Sebenarnya benda apa yang telah didapatkan oleh Baiwu sehingga terjadi perebutan antara dirinya dengan Yueru? Dan mungkinkah benda itu akan berhasil diambil kembali oleh seorang Yueru? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.